Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Kelas B dari kelompok 3. kami akan memaparkan materi tentang landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan. Latar belakang pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis yang bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas-asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilihan utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan religius, fisiologis, sosiologis, sejarah, ekonomi, psikologi, dan lain-lainnya juga. Sangat memegang peran penting dalam landasan ilmiah dan teknologi mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. Ada pula rumus masalah. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan landasan pendidikan. Dan ada juga yang kedua, apa saja fungsi landasan pendidikan. Yang ketiga itu apa saja jenis-jenis landasan pendidikan. Yang keempat itu apa yang dimaksud dengan asas-asas pendidikan. Yang kelima atau yang terakhir, apa saja jenis-jenis asas pendidikan. Ada pula landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan kebijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Landasan pendidikan berkaitan dengan praktis sebagai kebijakan pendidikan termasuk kajian, analisis kritis. Walaupun pendidikan itu universitas maupun bagi suatu masyarakat pendidikan akan diselenggarakan filsafat atau pandangan hidup serta berlangsung dalam latar belakang sosial budaya pada masyarakat tersebut. B. Fungsi landasan pendidikan. 1. Sebagai tolak ukur kualitas suatu kebijakan atau program pendidikan. 2. Sebagai pedoman yang konkret dalam praktik pendidikan. 3. Sebagai pedoman dasar yang harus dipegang teguh oleh pendidikan dan tenaga pendidikan. 4. Sebagai dasar dalam mencetuskan ide atau gagasan terkait konsep pendidikan. C. Landasan pendidikan. 1. Landasan filosofi pendidikan. Berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berupaya menelaah masalah pokok dalam pendidikan. 2. Landasan sosiologi pendidikan. Landasan pendidikan yang berhubungan dengan kehidupan atau kondisi sosial peserta didik dan pendidik. 3. Landasan psikologis pendidikan. Berhubungan dengan aspek kejiwaan manusia. Landasan psikologi sangat penting dalam dunia pendidikan. 4. Landasan kultur pendidikan. Sumber landasan pendidikan ini menandakan bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari peristiwa budaya. D. Asas-asas pendidikan. Asas pendidikan memiliki arti hukum atau kaidah yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Khusus untuk pendidikan di Indonesia, terdapat sejumlah asas yang memperarah dan merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut bersumber baik dari kecenderungan umum pendidikan di dunia maupun bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah upaya pendidikan di Indonesia. Di antara berbagai asas tersebut, 3 buah akan dikaji oleh lanjut dalam makalah ini. Ketiga asas itu adalah asas Tut Wuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Ketiga asas itu dipandang sangat relevan dengan upaya pendidikan, baik masa kini maupun masa depan. Oleh karena itu, setiap tenaga pendidikan harus memahami dengan tepat ketiga asas tersebut agar dapat menerapkan dengan semestinya dalam penyelenggara pendidikan sehari-hari. E. Jenis-jenis asas pendidikan. Asas Tut Wuri Handayani. Asas Tut Wuri Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh King Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Asas Tut Wuri Handayani yang dikumandangkan oleh King Hajar tersebut mendapat tanggapan positif dari Dr. Randus RMP Sosrokartono, filsuf dan ahli bahasa, dengan menambahkan 2 semboyan untuk melengkapinya, yakni Ing Narso Sung Tulada dan Ing Madya Mangun Karsa. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ing Narso Sung Tulada jika di depan menjadi contoh, Ing Madya Mangun Karsa jika di tengah-tengah mengakibatkan kehendak, hasrat dan motivasi. 3. Tut Wuri Handayani jika belakang mengikuti dengan awas.
Asas belajar sepanjang masa. Asas belajar sepanjang masa hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus 1. Meliputi seluruh hidup setiap individu. 2. Mengarahkan kepada pembentukan pembaruan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. 3. Tujuan akhir adalah pembangunan penyadaran diri setiap individu. 4. Meningkatkan kemampuan memotivasi untuk belajar mandiri. 5. Mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Asas kemandirian dalam belajar. Asas Tuturi Handayani dan asas belajar sepanjang hayat secara langsung sangat erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tuturi Handayani didasarkan pada asumsi bahwa dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik mampu untuk mandiri dalam belajar. Kemandirian dalam belajar itu dapat dikembangkan dengan menghindari campur tangan guru. Namun guru selalu siap untuk membantu apabila diperlukan. Kesimpulan, pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Diperlukan satu generasi untuk melihat hasil akhir dari pendidikan itu. Oleh karena itu, jika terjadi suatu keliruan yang berakibat kegagalan, pada umumnya terlambat untuk memperbaikinya. Keadaan kenyataan seperti ini menuntut anggaran pendidikan itu dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan sejumlah landasan dan asas pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya atas nama Muhammad Rizmulyadi Dan saya Fahri Ahmad. Saya Nurita Nafraini. Saya Rahmat Asmi. Kami dari kelompok 2 ingin kontribusi. Ditunggu pertanyaannya.